Loh, Bapak tadi bilang apa? Guru bantu kan? Lah iya. Dimanapun Pak, orang kalau sudah bantu itu, ya ini tugas saya. Maksudnya itu saya tuh guru bantu honoris gitu loh. Jangan khawatir Pak. Nih. Terima kasih. Lah ini untuk apa ini? Loh kan Bapak bilang guru bantu honorer. Lah iya. Ya setelah membantu ya saya kasih honor. Untuk Jaki pasien. emang gua sate. Ya, untuk apa nih tembok ya? Tembok dari 3 peserta ini, dari tiga pemain ini. So wibawa ngomongnya. Lah, emang begini saya aslinya, Pak. Oh iya silakan. Oke. Ya. Ini dari 2 yang pertama muncul itu kita lihat dari permainan katanya udah oke lah, saling memancing ya. Biasanya pemain ketiga adalah gongnya, istilahnya kalau kita itu gong ya. Mungkin dia bisa menambah kelucuan dari tema-tema yang dibawakan atau materi, dan ternyata yang ketiga ini malah kayaknya tidak reaktif ya, tidak banyak membuat kelucuan-kelucuan, dan ternyata juga dari kedua ini tidak bisa memancing kelucuan dari yang si kapten ini gitu. Yang tukang ikan itu. Tukang ikan mah lagi di laut. Oh di laut. Di laut. Ya tadinya saya berharap muncul yang ketiga adalah tambahan gerger gitu loh. Ternyata yang 3 ini saya bingung sebagai apa di sini, pemancing untuk yang kedua atau yang dipancing dan membuat kelucuan. Nah itu yang membuat di sini kerancuan bagi saya, itu aja. Mungkin yang harus diperbaiki adalah posisi dari sang kapten ini sebagai pemancing atau sebagai pembuat kelucuan. Dari pembuat kelucuan, ya? Saya juga bingung nih posisinya apaan, saya bingung Om. Nah itu Gimana kalau dari posisi lo back? demikian Ya, untuk Mendoza. tembok ya. Ya. Jadi sebagai pelajaran posisi yang ketiga itu sebagai apa agak diperjelas lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Parto. Ya selanjutnya. Lu bengong aja dong. Siapa dulu? Aku. Iya. Aku. Iya. Aku di sini sih orangnya terlalu pemurah hati. Aku Oh, sebetulnya iya. tuh nggak tega melihat menilai karena melawak itu memang pekerjaan yang paling sulit dan sangat sulit. Ya. Benar kan ya? Jadi aku bangga mereka tuh sudah ke apa ya, saya anggap mereka sudah yang orang yang hebat-hebat. Cuman memang perlu ini pemasukan aja ya, kayak tadi bener yang dikatakan Mas Parto, aku tadi ngobrol bahwa apa fungsinya si bajak laut. Jadi kalau melawak itu jangan sampai menunggu, itu kegagalan. Jangan sampai menunggu ya, kalian tadi nunggu itu yang siapa Mas bajak laut? Bajangkrak apa bajak laut? Oh iya. Ya, Tutup dulu, ya. tadi di situ banyak banget menunggu gitu ya. Dan yang 2 tadi di depan sudah bikin, tapi setelah ada yang ketiga masuk dia masih bikin lagi, itu aja. Ya. Tapi tetap kamu bagus. Iya. Terima kasih. Oke udah beres semua toh. Udah. Ya silakan. Makasih, sudah. Kalau saya menilai keberanian kalian sudah cukup, cuman sebaiknya yang jadi kapten itu jadi pemancing dan kurang ekspresif ya. Kemudian keberanian kalian cari bahan yang lebih menggigit. Itu aja, belajar pada pelawak senior ya. Oke, pokoknya siapa yang mau dukung tembok, kirim SMS sebanyak-banyaknya ke 6288 dengan cara ketik api spasi tembok. Ayo buruan, pencet handphonenya, jangan pencet emaknya ya. Oke, keadaan semakin berkobar-kobar. Kalau begitu saya mendingan ngadem dulu ya. Bun, kita ini kan sekarang saingannya banyak Bun. Banyak yo. Untuk menang Bun, kita harus tiru salah satu grup yang sudah ada Bun. Oh itu, Kita tiru kayak Sri Mulat aja Bun. Jangan. Loh kenapa kok jangan? Kita kurang banyak. Oh berarti kita kayak Patrio Bun. Jangan. Kita kurang 1. Nah terus, oh kayak Bajai Bun ya. Jangan. Loh kenapa kok jangan? Kita kurang ganteng. Loh tapi kan aku ganteng Bun. Ya aku. Kebo apa yang bikin capek? Keboro ya jalan kaki. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini sesat. Tahu kenapa? Karena tidak mengakomodasi kepentingan kaum pang. Bayangkan,
Masa jam segini sudah disuruh masuk sekolah? Lah kapan ngurusin rambut? Bapak siapa? Lah kamu siapa? Loh saya murid sini, Pak. Loh saya tuh guru bantu di sini. Oh, kalau gitu kebetulan, Pak. Bagus, yang sopan sama guru. Ini, Pak. Terima kasih. Lah ini apa ini? Loh, Bapak tadi bilang apa? Guru bantu kan? Lah iya. Dimanapun, Pak, orang kalau sudah bantu itu, ya ini tugas saya. Maksudnya itu saya tuh guru bantu honoris gitu loh. Jangan khawatir, Pak. Nih. Terima kasih. Lah ini untuk apa ini? Loh kan Bapak bilang guru bantu honorer. Lah iya. Ya setelah membantu ya saya kasih honor. Sudah. Kamu tuh melecehkan saya. Duduk. Iya, Pak. Hah. Sekarang saya mau absen dulu. Hei. Lah kalau Bapak absen, yang ngajar saya siapa? Loh kok yang ngajar? Ya saya tuh yang ngajar. Absen sama dengan bolos. Lah berarti kalau Bapak absen berarti Bapak bolos. Lah kalau Bapak bolos apa yang ngajar? Maksudnya tuh gini loh, Bun. Ya. Saya tuh memanggil satu persatu. Nah gitu, Pak. Sebagai guru itu kalau ngomong yang jelas. Lah itu. Oke. Bu Nali. Ada. Loh, ini kok cuma satu, yang lainnya mana? Loh, Bapak bilang kan panggil satu persatu. Lah iya. Satu persatu. Sama dengan? Ya satu. Lah cuman saya muridnya. Berarti kamu itu satu-satunya murid yang ada di kelas ini? Satu-satunya murid di sini. Iya, iya. Ya iya. Sudah, sekarang gini, saya tahu kamu tukang onar, dapat laporan banyak. Loh. Kamu itu ya, mestinya sebagai siswa itu harus mendukung program peraturan sekolah. Orang sekolah sudah jelas peraturannya dilarang rambut panjang buat siswa. Lah rambutmu kok malah panjang? Ya gak ya. Oh ya kayak gimana toh? Rambut panjang itu, Pak, turun ke bawah. Nah, Lah kalau naik ke situ rambut tinggi. Ya masa ada sekolah melarang siswanya berambut tinggi. ya enggak ada. Lah iya enggak apa-apa berarti, Pak. Ya kan? Berarti kamu itu tukang ngeles. Sekarang gini, Oke. catatan absen kamu. Kemarin kamu bolos kenapa? Nenek meninggal. 2 minggu lalu di catatan saya kamu bolos. Kenapa? Nenek meninggal. Loh, yang 3 minggu lalu kamu bolosnya kenapa? Nenek meninggal. Kamu pasti mau bohong sama aku. Enggak ya? Pasti kamu mau bohong sama saya. Enggak ya? Mana ada nenek meninggal kok sampai 3 kali? Loh, Pak. Eh, Kakek saya tuh menikahnya 3 kali, Pak. menikah 3 kali? Lah iya. Berarti kemarin sudah loh ya. Oh. Besok saya nggak mau tahu kamu nggak boleh ada alasan bolos lagi. Ya enggak mesti, Pak. Loh kok ya nggak mesti gimana toh, Bun? Loh, kakek saya belum. Kakekmu lupa dihitung. Lah iya. Tapi kakekmu nggak 3 kan? Ya enggak ya? Kakek saya 6. Wah! Kok tambah banyak? Memang gitu, Pak, kenyataannya. Sekarang gini, daripada rame kita pelajaran. Kamu sudah siap? Kita belajar sejarah. Ya boleh. Sudah belajar? Sudah. Sudah hafal? Oh. Saya tes. Ya enggak apa-apa. Pangeran Diponegoro dimakamkan di mana? Halaman 1. Loh Bun, kok di halaman 1 toh, Bun? Loh, Pak, Bapak enggak percaya, kira saya bohong, Pak. Pangeran Diponegoro dimakamkan. Ini halaman berapa, Pak? Halaman 1. Lah iya, halaman 1. Kalau halaman belakang, Pak, itu makam daftar pustaka. Lah iya. Salah. Lah yang bener. Pangeran Diponegoro dimakamkan di halaman 2. Loh kok bisa, Pak? Buku saya halaman 2 kok. Jadi kesimpulannya, Pangeran Diponegoro kadang-kadang dimakamkan di halaman 1, kadang-kadang dimakamkan di halaman 2. Berarti Pangeran Diponegoro itu nomaden, Pak. Fleksibel. Fleksibel. Sudah, sekarang pelajaran sejarah lagi. Loh, ya enggak apa-apa. Kamu tahu pahlawan kita R.A. Kartini? Tahu. Dia dari mana?